Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Hermansyah, mahasiswa RPL Farmasi Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi, ingin menyampaikan penjelasan tentang relevansi pemikiran Bapak Muhammad Nasir di masa sekarang dan masa depan, di mana pemikiran beliau yaitu strategi dakwah Bapak Muhammad Nasir di Indonesia merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan dan pengembangan dakwah Islam di Indonesia. Beliau seorang pemikir, politisi, dan dai dengan mengembangkan strategi dakwah yang komprehensif untuk merespon tantangan konflik dan nativisasi di Indonesia pada abad ke-20. Studinya menawarkan wawasan berharga tentang dinamika keagamaan, budaya di Indonesia, serta pendekatan strategis dalam gerakan dakwah Islam di tengah masyarakat yang plural. Konsep dasar strategi dakwah Bapak Muhammad Nasir yaitu tauhid. Landasan utama dakwah Bapak Muhammad Nasir untuk memperkuat akidah umat, diiringi dengan hikmah, prinsip kebijaksanaan dalam menyampaikan dakwah, lalu pendekatan kekeluargaan dalam berdakwah. Strategi dakwah Bapak Muhammad Nasir yaitu dakwah bil hal, yaitu menggunakan pendekatan dengan menggabungkan nilai-nilai Islam dan kehidupan sehari-hari, dengan beliau menekankan pentingnya akhlak, moral dalam politik, ekonomi, dan sosial dengan gerakan dan amal niyah yang nyata. Pendidikan Islam, Muhammad Nasir sangat peduli dengan pendidikan Islam. Beliau mendirikan berbagai lembaga pendidikan untuk mencetak generasi muslim yang berilmu dan berakhlak mulia. Selanjutnya, beliau juga menjadi teladan. Tindakan beliau lebih dari berbicara daripada kata-kata, tetapi beliau menjadi teladan bagi umat Islam, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Respon terhadap nativisasi yaitu upaya mengembalikan nilai-nilai pra-Islam. Dilihat Muhammad Nasir sebagai ancaman terhadap identitas Islam di Indonesia. Ia mengkritisi upaya memisahkan Islam dari identitas nasional dan memposisikan Islam sebagai agama asing. Bapak Muhammad Nasir menekankan perlunya merevitalisasi warisan budaya Islam Nusantara dan mengintegrasikannya dalam identitas nasional. Ia mendorong penulisan sejarah yang menonjolkan peran Islam dalam pembentukan di Indonesia, negara Indonesia. Kritik nativisasi, menolak upaya memisahkan Islam dari identitas nasional. Revitalisasi warisan, mendorong penguatan budaya Islam di Indonesia, dan penulisan sejarah menekankan peran Islam dalam pembentukan di negara Indonesia. Strategi dakwah bil hal itu menjadi salah satu upaya untuk memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Nasir aktif dalam berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan memperdayakan umat. Ia mendirikan lembaga pendidikan, mendorong pengembangan ekonomi umat melalui Dewan Dakwah Diniyah Islam. Nasir menginisiasi berbagai program pembangunan masjid, pengiriman dai ke daerah terpencil, dan bantuan sosial. Beliau mendirikan lembaga pendidikan Islam, membangun rumah sakit Ibnu Sina, dan membangun masjid-masjid di kampus. Selain itu, ia mengirim dai ke daerah terpencil. Dakwah bil kalam, yaitu lakukan dakwah melalui tulisan, membuat artikel, buku, membahas isu tentang keislaman, kebangsaan, dan dakwah. Karyanya ada dua, Islam dan Kristen di Indonesia. Juga ada Capita Selecta, itu kumpulan tentang berbagai isu keislaman. Selanjutnya dakwah bil lisan, yaitu dakwah yang melalui lisan, baik berceramah di publik, retorika efektif menggunakan dalil agama, dan dialog antar agama. Pendekatan politik Muhammad Nasir itu saran dakwah yang penting. Ia aktif berpolitik nasional,
pernah menjadi Perdana Menteri. Melalui jalur politik, Bapak Muhammad Nasir berupaya memperjuangkan kepentingan umat Islam dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara. Ia mempromosikan konsep negara berdasarkan Pancasila yang tidak memisahkan agama dari negara. Bapak Muhammad Nasir juga menggunakan posisi politiknya untuk membela hak-hak minoritas dan mempromosikan kerukunan antar beragam. Mosi integral Bapak Muhammad Nasir yaitu usulan tentang negara Indonesia yang kembali menjadi bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Diusulkan pada sidang Majelis Konstitusi tahun 1956 dengan tujuan menyelesaikan perbedaan pandangan politik. Jadi pendidikan sebagai sarana dakwah, yaitu Bapak Muhammad Nasir memperhatikan pendidikan sebagai sarana dakwah. Pada saat menjadi Perdana Menteri, mengusulkan kepada Menteri Pendidikan untuk memasukkan kurikulum pendidikan agama pada pendidikan umum. Pandangan Bapak Muhammad Nasir tentang pendidikan Islam dan kesehatan dalam bidang dakwah, yaitu mendidik secara Islami, menghasilkan generasi yang berakhlak mulia, berilmu dan bertakwa, menekankan nilai Islam dalam proses belajar mengajar, mewujudkan kesehatan masyarakat yang sehat akan sejahtera dan memperhatikan aspek fisik, mental dan spiritual. Selain itu, Bapak Muhammad Nasir juga membangun jaringan dakwah internasional, membangun jaringan dakwah yang terlibat berbagai organisasi Islam internasional seperti Rabitah Alam Islami. Bapak Muhammad Nasir sering menjadi pembicara di forum-forum Islam internasional, promosikan citra positif Islam di Indonesia. Ia juga mengundang dai cendekiawan Muslim dari berbagai negara untuk bertukar pengalaman. Melalui jaringan internasional ini, Bapak Muhammad Nasir berupaya memperkuat solidaritas umat Islam secara global dan memfasilitasi pertukaran ide serta sumber daya untuk penguatan dakwah. Kepemimpinan dan keteladanan Bapak Muhammad Nasir itu komitmen pada prinsip dan dedikasi untuk melayani umat. Ia dikenal dengan pemimpin yang rendah hati, berwawasan luas, berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman. Beliau berintegritas, teguh pada prinsip nilai-nilai Islam. Beliau berkomitmen, berdedikasi untuk melayani rakyat dan menjadi teladan bagi pemimpin dan masyarakat. Beliau juga menginspirasi banyak orang dengan keteladanannya dan menjalani kehidupan sebagai seorang muslim yang taat, pemimpin yang bertanggung jawab dan sebagai warga negara yang patriotik. Relevansi pemikiran dan perjuangan Muhammad Nasir di era kontemporer menjunjung nilai-nilai Islam tentang menegakkan masih relevan dalam menghadapi tantangan global. Dalam pembangunan nasional, konsep pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai Islam yang diusung Bapak Muhammad Nasir diimplementasikan dalam konteks modern. Sebagai itu juga toleransi dan persatuan, karena pentingnya toleransi antar umat beragama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, seperti yang ditekankan oleh Bapak Muhammad Nasir. Warisan dan pengaruh dakwah Muhammad Nasir yaitu model dakwah komprehensif, pendekatan menjadi rujukan gerakan dakwah kontemporer, wacana Islam dan modernitas, pemikiran terus relevan dalam diskusi Islam di Indonesia, lembaga dakwah berpengaruh, dakwah diniyah Islam tetap menjadi aktor penting dalam dakwah nasional. Epilog meneladani semangat perjuangan Muhammad Nasir. Pemikiran dan perjuangan Muhammad Nasir memberikan inspirasi bagi generasi kini. Semangat juang dan dedikasi beliau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, menegakkan nilai-nilai Islam serta membangun bangsa yang harus patut diteladani. Selain itu, Bapak Muhammad Nasir juga seorang pemikir, sebagai pemikir dan pejuang dalam hukum tata negara. Mosi integral Muhammad Nasir yaitu sebagai pemersatu bangsa dan negara di Republik Indonesia. Pemikirannya original tentang estetik demokrasi.
Teistik demokrasi itu sebagai sintesa, di mana paham teistik demokrasi itu konsep demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Tesis Natsir tentang tesis adalah konsep pemikiran yang mendamaikan teori kedaulatan Tuhan dengan teori kedaulatan rakyat dan sipil. Tesis dasar konsep teistik demokrasi oleh Muhammad Nasir yaitu tauhid, patuh kepada hukum agama, bertoleransi, dan demokrasi Islam tidak dibatasi oleh wilayah geografis, ras, warna kulit, dan bahasa. Beristizat, lindungi kelompok minoritas, dan selalu bermusyawarah. Penutup, Bapak Muhammad Nasir adalah seorang pemikir dan pelaku tata negara di Indonesia. Beliau sekaligus pemimpin dan pendiri Partai Politik Masyumi, merupakan tokoh Islam terkemuka di dalam negeri. Ia pernah menjabat menteri, perdana menteri, sedangkan di kancah internasional ia pernah menjabat sebagai presiden Liga Muslim Dunia dan ketua Dewan Masjid sedunia, dan juga sebagai ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Selain itu juga penggagas pendidikan dan pendiri Rumah Sakit Islam Ibnu Sina. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.